Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Julianti dari SMP Negeri 1 Kartejo. Saya Juanda dari SD Negeri Sukasari 2. Saya Jatuh Sawari dari SMP Negeri Tariin. Ya, kami di sini ingin melakukan demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 praktek coaching. Terima kasih. Baik Pak Jatuh, seperti yang sudah Bapak sampaikan saat itu bahwa Bapak hari ini akan melakukan coaching ya dengan Pak Juanda. Dan kali ini Bapak sebagai coachnya dan Pak Juanda sebagai coachnya. Dan kali ini di kegiatan praktik coaching ini saya sebagai observer, di mana saya akan mengamati percakapan kita yang dilakukan oleh Bapak. Ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan percakapan coaching ini. Di antaranya, setiap percakapan coaching ini harus menggunakan alur cerita. Yang mana alur cerita itu pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum saya mengamati percakapan coaching Bapak dan Pak Juanda, saya ingin melakukan atau menanyakan pertanyaan terkait percakapan nanti. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan atau saya ingin tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan coaching kali ini? Kompetensi mana? Iya, maksudnya tentang permasalahan kompetensi apa? Misalnya bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, terus apa lagi, terus dalam menyikapi masalahnya. Terus nanti saya nanya lagi kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak dapatkan terkait permasalahan ini. Oh gitu, baik Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya coba gali dari Pak Jo, tentunya yang pertama adalah bagaimana Pak Jo menyikapi setiap persoalan dan bagaimana persoalan yang dialami Pak Jo ini Pak Jo sendiri bisa mencari solusinya sendiri. Jadi ketika ada permasalahan Pak Jo bisa menyikapi, mencari solusi, dan juga kalau tidak Pak Jo itu menyikapi persoalan itu dengan sabar, dengan baik, dan intinya tidak negatif thinking gitu. Seperti itu gitu gambaran untuk kaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai pada kegiatan ini yang dilakukan dengan Pak Jo. Baik, kalau menurut Bapak kompetensi yang spesifik yang paling ingin Bapak dapatkan dari permasalahan yang akan dibahas dengan Pak Jo itu apa? Kalau kompetensi spesifiknya sih tadi itu ya, mungkin Pak Jo ini lebih pada bagaimana mencari solusi yang baik atau katakanlah win-win solution gitu terhadap permasalahan yang sedang dihadapi Pak Jo gitu. Terus juga Pak Jo lebih respect terkait dengan persoalan. Terus bagaimana Pak Jo ini ketika menghadapi persoalan bisa melakukan solusi itu dengan berkolaborasi gitu dengan guru-guru yang lain agar persoalan yang dihadapi Pak Jo ini tidak hanya diselesaikan oleh Pak Jo sendiri, tapi bisa dibantu oleh guru-guru yang lain atau masalah yang lain. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Bapak, menurut Bapak indikator atau ketercapaian yang mana yang ingin didapatkan melalui percakapan kita ini? Kalau indikator harapannya tentunya dari persoalan Pak Jo yang disampaikan ke saya, Pak Jo bisa menyelesaikannya dengan secepat mungkin. Tentunya tanpa ada ketersinggungan dengan yang lain. Biasanya kan ketika menyelesaikan persoalan itu ada saja nih teman sejawat atau rekan sejawat yang merasa tersinggung atau bagaimana. Paling tidak Pak Jo cepat menyelesaikan dan juga tidak menyisakan gitu persoalan yang berkelanjutan gitu. Mungkin seperti itu gambarnya. Baiklah, terima kasih. Langsung saja ya Pak, kita langsung ke percakapan coaching.
saya akan mengamati percakapan Bapak dengan Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik Pak Jo, Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak Jo? Alhamdulillah. Gimana nih hari-hari ini Pak Jo di sekolah? Waduh, hari-hari ini sangat pusing Pak, gimana ya? Pusingnya sangat melelahkan juga dengan tugas-tugas yang begitu padat. Tapi kan luar biasa Pak Jo bisa menghadapi berbagai kegiatan itu. Yang penting kan manajemen waktunya Pak Jo ya. Nah ini Pak Jo, saya perhatikan kok beberapa hari ini Pak Jo itu agak alus gitu, seperti ada persoalan yang yang ingin cepat diselesaikan atau yang susah diselesaikan gitu Pak Jo. Jadi gini Pak, sebenarnya kalau permasalahan banyak, tapi yang di depan mata sekarang itu, misalnya saya ditugaskan untuk membimbing seni Pak. Tapi saya udah punya calon di depan ya. Tapi cara untuk menentukan siapa sih akan mewakili sekolah kita untuk menjadi peserta dalam seni Pak itu apa susah? Mudah-mudahan nih di percakapan kali ini ada solusi ya Pak Jo dari apa yang kita diskusikan hari ini Pak Jo. Amin. Jadi Pak Jo ini punya soal tentang menentukan siswa yang mengikuti kegiatan Sains MIPA ya. Sementara waktunya sudah hampir dekat nih. Nah, selama ini yang sudah Pak Jo lakukan apa Pak Jo? Untuk selama ini yang sudah saya lakukan saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan bidang ahlinya. Cara apa? Kita mendeteksi dengan secara bersama-sama dengan menggunakan soal yang mudah, yang sulit maupun yang sedang. Karena kenapa? Supaya untuk mengetahui kemampuan mana nih yang unggul dan yang tinggi. Selain itu Pak Jo, yang dilakukan Pak Jo selain melakukan taruhlah tes gitu ya, tes keempat anak itu apa lagi yang bisa Pak Jo lakukan? Kalau selama ini yang saya lakukan itu dengan distan. Karena kenapa? Kan saya IPA itu kan hafalan, literasi. Jadi bagaimana kemampuan anak untuk menghafal materi yang akan dilombakan tersebut. Mungkin itu bisa jadi rencana aksi Pak Jo ke depan ya. Ya, Jadi sekarang ini kan Pak Jo lagi kalut ya kaitan pendidikan, itu bisa Pak Jo lakukan pada rencana Pak Jo ke depan Bu. Nanti Pak Jo bisa kolaborasi kan ya, bisa kita tolong minta bantuan lah dengan guru yang lain untuk menentukan siapa nih yang mau pilih sekolah kita untuk kegiatan ini. Nah kira-kira Pak Jo kapan itu bisa Pak Jo laksanakan Bu? Rencana yang tadi di kalau kapan tadi ditanya ya secepatnya Pak, karena kebetulan lombanya kan hampir bulan depan. Jadi dari sekarang kita harus gerak cepat. Karena kenapa? Siswanya pun belum kita ketahui gitu kan. Mana yang akan mewakili sekolah kita. Jadi mungkin secepatnya mungkin hari ini ataupun minggu depan ataupun dua minggu ke depan. Yang penting kita sudah menentukan apakah si A, si B, si C atau si D yang akan kita kirim untuk mewakili SNMIPA itu. Baik Pak Jo, luar biasa Pak Jo. Mudah-mudahan rencana Pak Jo tadi bisa dilancarkan dan tentunya hasilnya dapat hasil yang terbaik. Jadi anak-anak Pak Jo, sukses buat Pak Jo nih. Amin. Amin. Lancar kegiatan selain MIPA-nya. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama Bapak. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati percakapan Bapak dengan Pak Juanda. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil observasi saya, di mana saya mengamatinya terkait alur ceritanya ya. Yang pertama tujuannya tadi, tujuan sudah terpenuhi Pak, dengan Pak Juanda memberikan seperti bercerita terkait permasalahan yang sudah dia hadapi, yang sedang dia hadapi. Kemudian di sini Bapak sebagai coach itu sudah bisa atau bisa membantu ya menuntun coacher yang dimana butuh solusi. Kemudian yang kedua itu identifikasi Pak. Ya. Nah di sini identifikasi pun sudah ada ya, terkait. Di sini ada umpan balik ya Pak ya.
antara coach dan coach itu sendiri. Kemudian rencana aksi yang disampaikan oleh coach tadi terkait permasalahannya sudah bagus, sudah jelas. Kemudian Bapak sebagai coach di sini pun sudah bisa menuntun coach itu menemukan solusi atau jalan keluarnya. Dan yang terakhir tanggung jawab di mana coach dan coach itu saling di mana coach itu memberikan seperti dia itu bercerita semua permasalahan yang dihadapi sekarang, kemudian coach di sini itu bisa membantu coach itu menemukan solusi atau jalan keluarnya. Ya, ada komitmen bersamanya Pak di sini. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan sudah terjadi percakapan coaching itu ya menggunakan kita. Menurut Bapak, tadi saya sudah menanyakan indikator atau pencapaiannya. Nah, setelah dilakukan percakapan itu, indikator atau pencapaian apa yang ingin Bapak kembangkan dari percakapan coaching tadi? Kalau berbicara indikator, alhamdulillah Bu tadi ketika melakukan kegiatan coaching dengan Pak Jo ini, ternyata Pak Jo dapat menyelesaikan persoalan itu sendiri. Sebetulnya tinggal bagaimana caranya menuntun saja gitu. Sebetulnya Pak Jo ini kan jadi guru yang sudah luar biasa, terus aktif orangnya. Tadi kan ketemu tuh solusinya bahwa Pak Jo harus melakukan kolaborasi tadi. Nah, mungkin saya akan coba kembangkan di kolaborasi ini. Artinya ketika Pak Jo menemukan persoalan tidak lantas dipikirkan sendiri, tapi lebih baik Pak Jo ini berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan. Jadi saya lebih ingin mengembangkan supaya Pak Jo ini lebih bisa berkolaborasi dengan guru yang lain terkait persoalan khususnya di sekolah. Jadi itu yang jadi poin pengembangan saya pada saat kegiatan coaching dengan Pak Jo. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak terkait kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Baik Pak, mungkin pembicaraan kita sampai di sini. Saya ingin lihat kelanjutannya nanti ya, hasil dari percakapan coaching Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Jatuh. Baik Pak Jo, Ya, gimana Pak Jo, sehat? alhamdulillah. Jadi Pak Jo pada hari ini kan kita akan melaksanakan kegiatan coaching Pak Jo ya, seperti yang Bapak sampaikan. Jadi pada kesempatan ini sebelum mulai coaching kan saya nanti coaching sebagai observer ya Pak Jo ya. Saya ingin coba sampaikan ke Pak Jo, nanti sebagai observer saya akan mengamati Pak Jo nih, terutama alur tirta yang sudah kita pelajari. Nanti saya akan mengamati itu. Terus juga saya akan mengamati juga beberapa komunikasi ya, terutama bentuk-bentuk pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak Jo nih selaku coach kan Pak Jo ya. Yang Pak Jo ini akan melakukan coaching dengan Bu Albert kan, begitu. Tapi sebenarnya saya Pak Jo akan coba tanya ke Pak Jo. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Pak Jo kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kalau kompetensi, berarti yang saya bilang adalah kompetensi berkolaborasi ya, antara coach dan coach supaya terjalin suatu komunikasi dengan baik dan menghasilkan solusi, walaupun yang menghasilkan solusi itu kan misalnya warga sendiri. Nah Pak Jo, dari kompetensi yang tadi Pak Jo sampaikan itu kira-kira indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Jo itu apa? Indikatornya supaya Bu Albert itu bisa mampu memecahkan solusinya sendiri Dengan kolaborasi tadi. Artinya ada persoalan bagaimana caranya Bu Albert ini meminta bantuan ke Mas Dion ya. Baik Pak Jo, sementara cukup Pak Jo untuk observasi. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya dilanjutkan saja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Jo. Siang Bu Albert. Ya Pak, Gimana? selamat siang. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Tapi kelihatannya saya lihat tadi waktu di kelas Bu Albert agak murung, agak gimana ya, tidak semangat seperti biasanya. Kenapa? Ya Pak, saya bingung
kebetulan dikasih saya bingung kenapa? Kan pada saat kemarin kan Bapak memberi tugas kepada saya ya untuk mendampingi siswa pada saat lomba bercerita nanti, dan otomatis saya harus mengajarkan siswa untuk lomba bercerita gitu Pak ya. Nah, yang jadi pikiran saya Pak, ini yang buat saya bingung di kelas, untuk mencari pesertanya aja sulit Pak, apalagi lomba bercerita. Karena apa? Bercerita ini itu pasti membutuhkan penghafalan yang kuat Pak. Kemudian ekspresi juga kan itu harus ada dalam bercerita ini. Kemudian untuk mencari itu sulit karena siswa kita itu minat dan bakatnya itu terhadap membaca kurang Pak. Jadi permasalahannya intinya mau ada lomba tapi belum menentukan atau mengetahui siapa sih siswa yang akan dikirimkan, dan kebetulan minat dan bakat siswa itu sulit. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan sama Bu Albert supaya Bu Albert tahu siswa inilah yang akan mewakili sekolahnya buat lomba bercerita itu? Ya Pak, rencana awal saya saya akan memilih peserta dari berbagai kelas dulu. Pertama akan saya tanyakan dulu, pertanyaan pematik dulu, dengan cara saya akan menanyakan siapa di sini yang suka membaca. Pertama suka dulu kalau membaca, kalau bercerita itu. Setelah suka, dia itu harus bisa menjiwai cerita tersebut. Nah, setelah ada misalnya perwakilan kelas 1 orang, ada 8 kelas kan Pak ya, kelas 8, jadi ada 8 peserta tuh. Nah, setelah itu saya akan menseleksi mereka, pertama dengan membaca, dan cara membaca mereka ketahuan itu. Kemudian setelah membaca, baru langsung ke seleksi untuk menghafal cerita tersebut. Nah, untuk sekarang ya, kalau di ranking 1 sampai 10, di posisi yang mana kalau menurut Bu Albert? 5. Untuk tercapaiannya ke selanjutnya mau ke angka berapa ya? Saya pengennya sampai ke angka 10 pastinya ya Pak ya. Semua orang pasti Cuma seperti pengennya ke skala 10. Cuma kayaknya untuk ke skala 10 itu agak sulit ya Pak ya. Untuk ke angka 7 atau 8 aja sudah cukup gitu Pak menurut saya. Tadi kan Bu Albert bilang mau sampai angka 10 itu luar biasa. Kalau menurut saya kan bisa. Istilahnya. Nah, apa yang akan dilakukan untuk mencapai ke ranking 10 itu? Pertamanya saya harus membuat mereka itu untuk menyukai membaca. Kenapa? Untuk apa sih? Bagaimana caranya agar mereka tertarik untuk membaca? Kita carikan mereka cerita-cerita yang menarik Pak. Itu yang pertama. Itu yang pertama pastilah. Itu kan yang namanya interaksinya. Kapan akan dilakukan atau dilaksanakan kegiatan itu? Pastinya secepatnya Pak. Apalagi kan kita melihat lomba bercerita itu kan 2 minggu lagi tuh Pak. Nah, untuk menseleksi saya butuh 2 hari Pak. Hari pertama itu untuk menseleksi mereka dari cara membacanya. Kemudian setelah dapat tuh misalnya beberapa orang yang bagus dalam membacanya, hari keduanya saya akan menseleksi mereka dari ekspresi dan cara menghafalnya. Oh, seperti itu. Baik, oke. Karena waktu Bapak ada acara ya, ada kegiatan di luar, jadi saya tunggu apa yang Bu Albert bicarakan tadi, apa hasilnya saya tunggu. Terima kasih Bu Albert. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Pak Jo, bagaimana tadi kegiatan kucingnya dengan Bu Albert? Kayaknya lumayan lancar Pak Jo ya? Alhamdulillah, asik kalau bersama Pak Albert. Jadi Pak Jo, setelah saya tadi amati, saya observasi kegiatan coaching yang dilakukan Pak Jo dengan Pak Albert. Kebetulan saya agak bergeser tadi ya supaya Pak Jo lebih fokus untuk kegiatan coachingnya dengan Pak Albert. Dari tujuan, saya kira tadi tujuan sudah terpenuhi. Tadi Pak Albert punya persoalan bagaimana Pak Jo menuntun untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching. Selanjutnya identifikasi juga sudah nampak Pak Jo. Tadi Pak Jo sudah memberikan umpan balik ya terkait persoalan yang sedang dihadapi Bu Albert. Bu Albert bercerita cukup lumayan detail terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi.
Berikutnya juga rencana aksi juga sudah ada komitmen bersama ya atau kesepakatan bersama. Tadi Pak Jo juga menyampaikan atau mengeluarkan pertanyaan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh Albert ke depan gitu ya. Ya. Dan tentunya tanggung jawab tadi sudah tersampaikan di akhir kegiatan Kucing. Pak Jo sudah menanyakan tindak lanjut kepada Bu Albert ya, untuk membuat Bu Albert yakin akan keputusan yang telah diambil kaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh Bu Albert. Saya kira sudah cukup baik dari alur kita yang digunakan pada kegiatan Kucing yang dilakukan Pak Jo tadi. Luar biasa Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo.